instalasi tenaga listrik. Hari ini kita akan belajar tentang instalasi pada panel atau yang kalian ketahui papan hubung bagi. Dimana papan hubung bagi sudah dipelajari di kelas 1 dengan tegangan atau komponen untuk tegangan satu fasa ya, atau 220 volt. Untuk di kelas 3 kita akan belajar PHB untuk tegangan 3 fasa atau 380 volt atau lebih. Bahkan untuk PHB di kelas 3 kita akan kedepannya kita akan belajar mengenai jenis-jenis atau tipe dari panel ya. Di antara lain itu kubikel, kalau biasanya orang-orang nyebutnya ada tipe laci, lemari, bolong, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh untuk jenis-jenis panel, kita akan belajar tentang ketentuan pemasangan instalasi pada panel ya, menurut PUIL. Kenapa kok menurut PUIL? Dikarenakan PUIL ini adalah patokan kita untuk setiap pemasangan ya, setiap pemasangan instalasi, baik itu motor, instalasi tenaga, instalasi penerangan, PUIL ini wajib dipakai. Karena apa? Ini pedoman dari atau pedoman untuk orang-orang listrik kayak kita ya. Terus sesuai peraturan PUIL, poin pertama ya, PHB harus ditata dan dipasang dengan rapi dan teratur dan ditempatkan di ruang yang cukup leluasa. Karena apa? PHB harus ditata, dipasang dengan rapi dan teratur itu karena untuk memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk pemasangannya, dan di ruang yang cukup leluasa. Karena apa? Ketika ada trouble lah, kalau misalkan ada trouble, misalkan kita akan melakukan maintenance atau pembersihan atau cek berkala ya. Kalau tidak di tempat yang cukup leluasa, kita akan kesulitan ya. Seperti kalian ketahui, yang namanya papan itu pasti dipenuhi dengan banyaknya kabel. Ketika kalian sudah mengenai trouble, pasti kalian akan kesulitan dan harus mempunyai konsentrasi yang tinggi. Kalau misalkan tempat ruangnya itu enggak leluasa, kan akan pasti mindsetnya akan berpikiran cepet capek gitu ya. Iya. Terus yang poin kedua, pemeliharaan dan pelayanan PHB dapat dilaksanakan dengan mudah, aman, dan bagian-bagian yang penting mudah dicapai. Sama dengan poin 1. Jadi pemeliharaan, pelayanan PHB dapat dilaksanakan dengan mudah ya. Instrumen ukur tombol saklar harus dapat dilayani dengan mudah ya. Bisa kalian baca sendiri ya. Kebanyakan untuk poin-poin peraturan itu lebih untuk ke amannya kalian atau K3 kalian. Ketika sudah diajarin cara membaca gambar sama dengan yang lainnya, di sini ada garis ya, itu adalah sebagai penanda kabel, di mana kabel tersebut berjumlah ada 5 kabel. Di antara lain di situ ada 3 fasa ya, 3 kabel fasa, 1 kabel netral, dan 1 kabel grounding ya. Terus ini juga sama, ini adalah MCB ya, dengan ketentuan atau besaran MCB-nya itu 63 ampere ya. Berarti beban kerja PHB utama itu adalah 6 ampere ya, seperti kalian lihat di sini. Terus tetap saja semuanya itu harus wajib ada penanda atau garis agar kalian mengetahui jumlah kabel yang ada di panel. Seperti contoh pada sini, setiap
kalian menggambar atau memasang pasti akan ada garis ini ya. Karena apa? Kalau misalkan kalian nantinya bekerja dan sudah ada PHB di situ, kalau kalian melakukan maintenance ya, kalian bisa melihat dari gambar tadi ya. Jadi kalian diwajibkan untuk bisa membaca gambar gitu ya. Karena kalian ketika nantinya bekerja itu akan menjumpai gambar-gambar seperti ini, dan pasti semua itu hampir sama. Saya nggak mengatakan semua itu sama, karena apa? Karena kelistrikan itu acuannya banyak ya, acuan untuk gambar itu banyak. Jadi tapi kurang lebihnya semua gambar itu sama ya. Langsung aja ke pembahasannya ya. Jadi di sini ada MCB utama, terus di sini ada MCB titik percabangan ya. Pak, kenapa kok harus dibagi? Kenapa nggak hanya cuma pakai satu MCB yang ada di depan saja? Gini, PHB atau pembagi tegangan atau papan hubung bagi itu memudahkan kalian ketika maintenance ya. Kenapa kok sampai saya bilang seperti itu? Jadi gini, kita pakai logika saja. Jadi kalau misalkan kita hanya cuma mempunyai satu MCB di sini dalam satu gedung misalkan, yang di situ ada beberapa ruangan ya. Kalau misalkan nantinya ada perbaikan di dalam gedung itu, cuma ada satu ruangan yang harus perlu perawatan lah. Ketika kalian nantinya perawatan, otomatis kan harus mematikan MCB-nya. Kalau misalkan cuma satu jalur atau satu MCB di sini, nah berarti kalian matikan nantinya MCB utama. Nah, kalau misalkan MCB utama mati, berarti satu gedung itu tadi akan ikut mati. Lah, kalau misalkan di ruangan-ruangan yang lain itu lagi bekerja atau misalkan lagi sibuk dengan komputer, pasti otomatis akan mati seperti itu ya. Lah, kalau misalkan diberi pembagian tegangan, nah ketika ada lebih dari satu pembagi tegangan, contoh ini ya, pembagian 2, pembagian 3. Nah, nantinya akan memudahkan kalian. Ruangan 1 diberi sumber tegangan grup 1, ruangan 2 diberi grup atau tegangan kedua, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan ada maintenance di ruangan 2 ya, otomatis yang akan dimatikan cukup MCB ke-2 atau grup ke-2, dan itu tidak akan memberikan efek ke grup-grup atau ruangan-ruangan yang lain. Lah, itu untuk memudahkan kalian ketika maintenance. Jadi seperti itu ya. Jadi PHB di sini itu memudahkan kalian. Loh Pak, kenapa kok di situ cuma 3 grup, bukan 3 grup ya? Bisa lebih dari 3 grup. Karena apa? Karena ini menyesuaikan. Kalau misalkan Pak, saya pengen 6 grup, oke silakan 6 grup ya, 6 grup. Kalau misalkan 6 grup belum cukup lah, di sini ada cadangan ya. Cadangan ini untuk apa? Cadangan ini itu untuk kalau misalkan kalian membangun sebuah gedung terus mengembangkan ruangan lagi atau diberikan ruangan lagi, biar lebih mudah kalian menarik kabel. Pasti kan dalam gedung tersebut atau ruangan tersebut butuh kabel atau listrik ya kan, lah tinggal narik saja dari si cadangan ini tadi ya. Tinggal diberikan perhitungan, ditentukan berapa MCB yang dipakai dengan cara sama seperti di kelas 2, yaitu P atau daya dibagi V dikali cos ya dikali akar 3. Pak, kenapa kok ada cos dan akar 3? Ya, karena kita sekarang berbicara tentang
3 fasa ya, dimana kalau kalian di kelas 2 kan tidak ada akar 3 karena yang dipakai cuma 1 tegangan. Nah, sedangkan di PHB 3 fasa kalian tuh harus membagi rata 3 tegangan tersebut, makanya harus dikali akar 3 seperti itu. Terus nantinya Koski itu adalah ketetapan dari PLN ya, 0,8 ya, Koskinya itu 0,8 seperti itu. Nah, Pak, kalau misalkan saya nggak pakai perhitungan itu gimana? Jangan Mas, karena apa? Karena nantinya kalau misalkan kalian ngawur dalam perencanaan atau pemasangan MCB, nantinya dikhawatirkan kalian akan kendala di konsumennya. Kalau misalkan MCB-nya terlalu kecil, otomatis dia akan trip terus. Seperti itu, akan mati, terus diberikan tegangan lagi atau diberikan beban lagi, dia akan pasti langsung ngetrip seperti itu. Makanya harus ada perhitungan, dan nanti hasilnya itu akan I nominal atau hasilnya adalah arus nominal. Lah, ini bukan hasil akhir ya. Hasil akhirnya gimana Pak? Harus dikali dulu 125%. Seperti itu. Lah, kalau sudah dikalikan 125%, baru kalian ketemu I pengaman. Nah, I pengaman ini yang nantinya akan dijadikan patokan MCB kalian. Jika ketemunya itu, Pak, saya ketemunya 7 ampere, 7,3 ampere. Berarti saya harus mencari MCB 7,3 ampere. Nggak ada ya MCB 7,3 ampere. Adanya itu kelipatan, adanya 6. Berarti saya milih 6 aja Pak, jangan milih 6. Karena apa? Ini lebih kecil dari 7,3. Pilihlah yang lebih besar dari hasil kalian ini ya. Seperti itu. Kalau 7,3 bisa kalian carikan 8 atau 10. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Lah, sama dengan di kelas 2. Di sini ada tulisan NYA 3 kali 4 mm seperti itu ya. NYA di sini itu mewakili kabel tipe tunggal, dan 3 di sini itu dia sebagai tandanya dari satu kabel itu terisi 3 kabel tunggal atau 3 kabel NYA dengan diameter 4 mm seperti itu ya. Oke, untuk penjelasan hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.